Ayo teman-teman, jadi gue udah pernah bilang ya, ada 3 hal yang bikin kita kesulitan dalam sisi finansial, yang mungkin membuat kita jatuh miskin. Jadi yang pertama adalah kalau kita tuh sakit. Kalau kita sakit, can you imagine kita udah nabung bertahun-tahun, tabungan kita, atau bahkan kita nggak punya tabungan gitu ya. Terus tiba-tiba kita kecelakaan, tiba-tiba kita sakit usus buntu, tiba-tiba amit-amit kita terdiagnosakan cancer. Atau cuma sekedar simple thing ya, turun tangga, jatuh, kepleset. Lu bisa bayangin nggak itu berapa biaya pengobatannya? Mungkin buat teman-teman yang belum pernah denger ya, gue kasih tahu. Jari patah itu kira-kira habis 40 juta. Sakit katarak, lu ganti lensa di katarak, itu sekitar 50 juta 2 mata. Terus kalau usus buntu itu kira-kira 70-80 juta. Lu patah di bahu sini karena lu naik motor atau lu naik sepeda gitu ya, itu sekitar 100 jutaan. Jangan kepikiran tentang cancer ya. Cancer itu kira-kira 300-400 juta itu udah pasti melayang. Oke. Jadi karena sakit kita bisa jatuh miskin. Oh tapi gue pakai BPJS. Oh ya nggak masalah. Lu mau pakai BPJS boleh. Tapi kan semuanya kembali lagi ke pilihan. Apakah lu nyaman dengan fasilitas BPJS? Nah, di situ karena bisa bikin kita miskin, kita jatuh secara keuangan, mungkin kita jadi berhutang, itu gua nggak mau. Makanya solusinya sebetulnya lu harus punya asuransi kesehatan. Nah, yang kedua adalah gimana kita mati kecepatan. Hidupnya kecepatan nih. Ya, lu bayangin kita punya anak yang masih duduk di sekolah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah mungkin ya. Yang membayar biaya uang sekolah itu siapa? Kita bukan. Nah, apalagi kalau istri kita atau pasangan kita itu nggak kerja, ngurus anak kita. Dan something happen sama kita, sehingga sumber pendapatan kita terganggu. Uang kita terganggu. Nah, kalau kita sampai nggak ada, pendapatannya nggak ada atau berkurang misalkan, yang bayar uang sekolah anak-anak itu siapa? Itu akan mengakibatkan pasanganmu atau anak-anak kamu itu akan kesulitan untuk membiayai hidup mereka, untuk membiayai pendidikan mereka. That's problem, man. That's why menurut gue lo harus punya asuransi jiwa. Nah yang ketiga adalah gimana kalau, kan ada hidup kecepatan ya, berarti ada hidup kelamaan. Menurut data mortalitas di Indonesia, usia rata-rata penduduk Indonesia itu 74 tahun. Berarti ada yang meninggal di bawah 74 dan ada yang meninggal di atas 74. Betul ya, itu rata-rata 74. Lu kebayang nggak, misalkan kita pensiun dari kerjaan lu, umur 55 atau 60 gitu, dan kita meninggalnya umur 70, 75, atau bahkan 80. Dari usia 60 atau 55 pensiun lu tadi sampai usia 75, 80, itu berarti akan mengalami sekitar 10-15 tahun lu nggak ada income. Kalau nggak ada income, dan lu bukan punya tabungan yang besar, lu nggak punya aset, lu nggak ngerti tentang literasi keuangan, atau lu menabung dari dulu, menginvestasikan uang lu dari dulu, lu nggak paham tentang ini. Can you imagine uang pesangon itu kira-kira, paling besar itu kira-kira 30 kali gaji dulu. 30 kali gaji itu artinya di bawah 3 tahun gaji lu sekarang. Di bawah 3 tahun teman-teman. Lu bisa bayangin nggak? Lu mau hidup 15 tahun, tetapi pesangon lu cuma di bawah 3 tahun. Setelah 3 tahun, lu hidup dari mana? Akhirnya kita bergantung nasib sama anak-anak kita. Atau kita hidupnya hemat-hemat. Gue sih pengennya gini ya, banyak pepatah orang tua bilang, muda kerja keras, tua hidupnya pengennya happy-happy, atau foya-foya. Hidup nyaman lah ya. Tetapi ada, kalau kita nggak punya tabungan, atau kita tidak melakukan sesuatu, berarti muda kerja keras, tua lu hidupnya hemat-hemat. Pertanyaan gue adalah, lu mau hidup hemat-hemat, atau you want to enjoy your life ketika lu sudah pensiun? Itu yang membuat gue resign, dan mulai jadi agen asuransi. Gaspol.